Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 155. Chapter 1041-1043. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Di tanah terbuka yang luas, yang tertutup pecahan batu, adalah panggung batu yang sangat besar. Sebuah lubang cacing hitam gelap, selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar, sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sesaat, sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Mengikuti kemunculannya, orang bisa melihat lubang cacing berbentuk gelombang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia bergegas keluar dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Ruang lubang cacing sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Saat ini, cukup banyak sosok manusia yang keluar dari lubang cacing. Karenanya, tempat terbuka ini dengan cepat menjadi hidup. Apakah tempat ini wilayah Pil? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya bagian tengah dari Central Plains. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah. Xiao Yan terkejut. Hihi, jika seseorang menggambarkan Central Plains sebagai pusat benua Doqi, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dari Central Plains. Faksi teratas yang terkenal, kebanyakan mendirikan markas besar mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat kita saat ini berada, adalah bagian barat daya dari wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sound Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah tuan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sound Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Burning Flame Valley. Hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, Skyfire Tree Mysterious Cheng, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga termasuk dalam faksi ini. Karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Kekuatan Burning Flame Valley dan Sound Valley harus lebih kuat dari Wind Lightning Pavilion, terutama Burning Flame Valley. Ia memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hihi, sebagai tambahan, aku akan diam-diam memberitahumu bahwa ada api surgawi yang disebut 9 naga api petir, di dalam lembah api yang terbakar. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan, dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut, dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa Burning Flame Valley memiliki api surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Burning Flame Valley. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga api petir, para ahli dari Burning Flame Valley telah menempatkan segel sempurna di atasnya. Sepertinya dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebagai gantinya, dia akan berakhir dengan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Wind Lightning Pavilion. Meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengambil 9 naga api petir, Xiao Yan sangat tertarik dengan perubahan misterius 3 misterius. Setelah bertahun-tahun mempraktikkannya, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya Skyfire 3 perubahan misterius ini, terutama bagi seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan seperti membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk mempraktikkan 2 perubahan lainnya, dalam Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat, apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa, dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan, bahwa saya sudah tahu cara menggunakan perubahan misterius 3 misterius Skyfire, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Jika tidak, jika Burning Flame Valley ini sekeras kepala Wind Lightning Pavilion, kemungkinan saya akan menghadapi banyak masalah. Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya.
Seberapa jauh tempat ini dari daerah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh. Namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kami harus dapat mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak kaget saat mendengar ini. Dia segera menyeringai, mengangguk, dan berkata, baiklah. Saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai level Do Huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai tingkat bintang 7 Do Huang. Karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin jalan. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada waktu sampai dimulainya Pil Gathering. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan, dan memperkuat gumpalan benih api Life Transforming Flame di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu, setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Doqi terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas Do Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di Central Plains, tapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri terlempar ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan bisa menjadi Do Huang di usia yang begitu muda, kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia memberi isyarat tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang, dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara, Dozong. Anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Dozong. Orang-orang di lapangan terbuka akhirnya pulih, setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka mengeluarkan banyak seruan tidak percaya. Dozong. Bahkan di Central Plains, seseorang dari kelas ini pasti orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang berhasil mencapai kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri, ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas Dozong di usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan daerah Pil. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota ini jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berukuran berbeda tinggal di dalam kota Tianhuang. 2 klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di dalam kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun pengangkut jarak jauh seperti lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing di tempat ini bukan milik salah satu dari 2 klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. The Burning Flame Valley adalah tuan sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah Sound Valley. Namun, Sound Valley ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat Burning Flame Valley. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan Burning Flame Valley tidak biasa. The Burning Flame Valley menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari Burning Flame Valley. Hak pengelolaan lubang cacing ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Tentu saja, faksi yang mengelolanya akan menjadi bos dari kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa lama mendapatkan hak pengelolaan. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh Burning Flame Valley untuk mengendalikan mereka. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, samar-samar mereka bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiao Yan akan mencari sebentar pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, dia mendapatkan 2 jenis api binatang.
Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak, menggabungkan dua jenis api binatang ke dalam Life Transforming Flame. Dia tanpa sadar tersenyum, ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ada banyak jenis api binatang di dunia ini. Tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, itu relatif mudah untuk mendapatkan api binatang, selama dia memasuki pegunungan tempat jenis binatang ajaib itu berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang Anda sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan, ini adalah wilayah Burning Flame Valley. Anda harus berhati-hati saat melakukan sesuatu, dan harus menghindari penggunaan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Meskipun Burning Flame Valley tidak memandang teknik Do mereka, sebagai kehidupan mereka seperti Wind Lightning Pavilion, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Do mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang Skyfire Tree Mysterious Cheng selama perjalanan, menyebabkan dia sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik Do dari Wind Lightning Pavilion, tetapi juga memiliki teknik Do dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan memberitahunya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Do. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada sebuah kota besar yang mengintip dari hutan, tampak seperti binatang buas yang tidak bisa dilihat ujungnya. Ayo pergi, menurut apa yang kamu katakan, lubang cacing kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya menjadi lebih lancar. Selain itu, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiao Yan tertawa pelan saat keingintahuan melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 besar, di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan pun memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya, tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota ketika tembok kota yang megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas, dan toko-toko serta bangunan yang tak berujung di kedua sisi jalan. Masa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan, berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, menyerbu ke awan. Kota Tianhuang benar-benar meriah. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji, saat dia melihat ke atas kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dari Central Plains, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah Black Corner juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Karenanya, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melewati beberapa jalan yang panjang, dan mengambil beberapa belokan sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar, apalagi ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut saat melihat pertahanan ketat rumah itu. Dia berkata dengan heran, apakah ada kebutuhan begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar, setelah Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang dengan tergesa-gesa lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini? Orang yang telah dihentikan Lin Yan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya. Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan lubang cacing. Kedua klan tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya, sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik, maaf, saya ingat seharusnya giliran klan Liu untuk memiliki hak pengelolaan wormhole tahun ini.
Mengapa perkelahian terjadi? Xiao Yan juga telah mendengar apa yang orang itu katakan sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, akankah kita tahu jika kita pergi ke tengah kota dan melihatnya? Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa, sepertinya Liu Qing sedang tidak mudah menjadi kepala klan. Ikuti saya, perkelahian seperti itu tidak biasa. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di tengah kota Tianhuang ada area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Di atasnya ada lubang cacing hitam pekat besar yang perlahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang lebat. Suara itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya, memperhatikan tengah-tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain, selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki roh yang dia miliki saat itu. Mengganti roh itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak laki-laki yang muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura agung yang diam-diam beriak. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok cantik yang besar berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga tidak asing. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia mengalami konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Fei saat ini tampak lebih memikat. Dia seperti buah persik yang matang, yang menyebabkan banyak mata pria tanpa sadar melayang ke arahnya. Hihi, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan wajah galak di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyuman dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika suara tua terdengar di tempat terbuka. Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley saya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah, ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah, berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Elder Chihuo dari Burning Flame Valley. Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan, ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua pria tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan, sebenarnya itu adalah Penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan masalah baru ini? Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley, untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya, dia sudah mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi, akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Penatua Chihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya, untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Penatua Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua berjubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanya seorang alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan bisa mendapatkan perawatan yang baik dari faksi seperti Burning Flame Valley.
Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Elder Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Nadanya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liumu, bahkan aku yang dulu tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing kepada klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar Penatua Chihuo, tidak memberi mereka wajah sedikit pun. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat 6 sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis di tingkat seperti itu, adalah kekuatan yang berada di dekat puncak bahkan di dalam menara pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing, saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam. Ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menginjak kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, menatap kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley, yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga VR sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang naik ke level tingkat 6 sejak lama. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dalam kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Tinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. The Wormhole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai pondasi, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Hehe, keponakan Liu, kamu seharusnya tidak terus memiliki lebah di kap mesinmu. Cukup serahkan hak pengelolaan lubang cacing dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan sedikit keuntungan untuk dinikmati klan Liu. Pria paruh baya bernama Cheng Yao, tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh saat melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi jauh lebih hijau, ketika dia mendengar ejekan pelan dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya harus dipertimbangkan oleh seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya, dengan sangat tidak mau. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap, Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya, dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hihi, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing, ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya. Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh, dan berteriak ke langit, berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Dengan segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Douzong. Hati kelompok Liu Qing merasa dingin saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya, dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang akrab, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Tawa lembut yang familiar menyebabkan tubuh Liu Qing menjadi kaku untuk sesaat. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh.
Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda tak dikenal itu. Kamu adalah Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar, ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Jenius sejati dari akademi dalam saat itu, adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak bisa mengejar. Mata cantiknya diam-diam mengamati pemuda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang berhati-hati menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit gemetar di bawah lengan bajunya. Matanya mulai mengelak. Saat itu, dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Xiao Yan. Karena dendam inilah Xiao Yan bertukar pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya, bagaimanapun, telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya hancur total. Hingga saat ini, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan gagah di fighting arena saat itu. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Dalam. Namun, prestasinya telah menarik perhatian seluruh Inner Academy. Apakah itu benar-benar dia? Bagian belakang gigi Liu Fei menggigit bibir bawah merahnya. Wanita cantik selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih kuat dari saudara sepupunya, yang dia anggap tidak terkalahkan di dalam hatinya. Ini juga menyebabkan dia menahan dirinya yang sulit diatur, dan belajar memperlakukan orang lain dengan lembut. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan keterkejutan yang tidak disengaja. Bintang 7 Do Huang. Tidak buruk, kamu jauh lebih kuat dari Lin Yan. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan, setelah mendengar nada yang familiar ini. Kegembiraan melonjak ke matanya. Matanya juga menyapu Xiao Yan dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit kusam. Dia tertawa getir, sepertinya kamu sudah berhasil lolos ke kelas Do Song kan? Dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan berjalan di udara sebelumnya. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing sedikit berubah, setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Sangat jarang menemukan ahli muda Do Zong seperti itu. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Aku masih belum bisa menyusulmu. Kamu memang pantas menjadi orang dengan bakat paling luar biasa di Akademi Dalam. Saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Liu Qing menghela nafas. Saat itu, ketika dia sudah setengah kaki ke kelas Do Wang, Xiao Yan hanyalah seorang Do Ling, namun dalam beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan telah mencapai tingkat yang hanya bisa dia lihat. Perubahan ekstrim ini agak sulit diterima. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing, dan tersenyum saat dia mengangguk padanya. Di bawah senyumnya, kemerahan cerah muncul di wajahnya. Matanya yang cantik dengan cepat berpaling. Kalian semua tidak menungguku saat kau pergi saat itu. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Mata Xiao Yan beralih kembali ke Liu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Lin Yan berkata bahwa kamu telah membalas dendam, dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, kami telah membentuk kelompok dan meninggalkan kekaisaran Majia. Benar, kenapa kamu di sini? Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Warna kehijauan di wajahnya telah sangat berkurang. Jelas, hatinya merasa sangat senang bisa bertemu Xiao Yan di sini. Saya harus pergi ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke daerah Pil, jadi saya datang mengunjungi Anda di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk saat mendengar ini. Dia langsung tertawa tanpa terkendala. Setelah hari ini, lubang cacing akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu Anda menyiapkan semuanya. Serahkan masalah kecil ini padaku. Sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola Wormhole. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Saudara sepupu, mereka hanya akan mempersulit jika kamu menunjukkan dirimu. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Xiao Yan sepertinya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya beralih ke Liu Fei saat dia bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, ini hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena Anda telah tiba di kota Tianhuang, saya harus menerima Anda dengan baik apapun yang terjadi. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu, saat kau mengikutiku ke kekaisaran Majia saat itu. Xiao Yan menatap Liu Qing dan tertawa kecil. Tangan Liu Qing menegang di udara.
Matanya tertuju pada Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Dia menghela nafas, ini bukan kekaisaran Jiama. Hanya kekuatan klan Cheng yang lebih kuat daripada Mystic Cloud Sect. Jika Anda ikut campur, kemungkinan besar Anda pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang untuk keluar dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala Pavilion Utara Petir Angin, Fei Tian, tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa sebenarnya klan Cheng kecil itu? Lin Yan di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia berkata. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Berjuang untuk keluar dari Wind Lightning Pavilion. Jangan dengarkan omong kosong yang orang ini munculkan. Saya baru saja turun dari Gunung Petir dan memiliki dendam dengan Wind Lightning Pavilion. Namun, itu sudah diselesaikan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia meremehkan ceritanya. Nada suaranya mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tetapi bahaya yang tersembunyi di dalamnya adalah sesuatu yang samar-samar bisa dirasakan oleh Liu Qing dan yang lainnya. Mata Liu Fei berisi kedipan yang tidak biasa saat mereka perlahan menyapu Xiao Yan. Liu Qing mengeluarkan seruan kaget sebelum mulai berjuang sedikit. Akhirnya, dia menghela nafas, ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya, ini adalah giliran klan Liu saya untuk mengontrol lubang cacing tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki alkemis bukan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, ada desas-desus bahwa kepala lembah dari Burning Flame Valley ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba tertuju pada wajah bangga dari lelaki tua berjubah ungu di kejauhan saat dia berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatannya lebih tinggi daripada orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Liu Qing mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya saat dia melihat Xiao Yan. Dia sadar bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di akademi dalam saat itu. Dengan bakatnya, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk tidak mengalami peningkatan. Menurut tebakannya, Xiao Yan saat ini harus menjadi alkemis tingkat 6. Meskipun Xiao Yan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak akan jauh lebih lemah. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju, dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, senior ini, klan Liu belum mengaku kalah. Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan lubang cacing. Penatua Chihuo telah menemukan Xiao Yan saat dia muncul. Dia juga terkejut karena Xiao Yan mampu mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Sepertinya di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengaku kalah, mohon undang sang alkemis. Jika alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat dari Grandmaster Xiu, hak pengelolaan wormhole ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena Penatua Chihuo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi nadanya jauh lebih sopan ketika dia berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu itu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum saat dia berkata, kalau begitu, izinkan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu. Penatua Chihuo tercengang saat mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan ketidakpercayaan. Status Xiao Yan sebagai Douzong di usianya telah sangat mengejutkan Penatua Chihuo. Jika dia memiliki status alkemis, bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Pelatihan doki dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa dalam salah satu dari dua kategori tersebut. Sangat sedikit yang berhasil memperoleh prestasi besar di kedua jalur. Kata-kata Xiao Yan ini juga telah memulai keributan di antara kerumunan di bawah. Namun, kebanyakan orang mencemooh kata-kata Xiao Yan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, bukan berarti dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis, seperti Grandmaster Zheng Xiu. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga terkejut.
Namun, senyum dingin melintas di wajahnya yang keriput. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, mungkin aku yang dulu, mungkin benar-benar tidak dapat bersaing denganmu dalam hal doki, tapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Anda tidak memiliki kualifikasi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu ini. Matanya beralih ke Penatua Chihuo saat tersenyum dan berkata, bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita langsung memperbaiki pil obat? Tidak perlu ada masalah seperti itu. Aku yang dulu tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu. Zheng Xiu menjawab sebagai gantinya. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus sadar akan pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena Anda berasal dari generasi yang lebih muda, saya yang lama akan memungkinkan Anda untuk menyerang lebih dulu. Selama Anda bisa memaksa saya kembali dengan kekuatan spiritual Anda, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Orang tidak bisa menyalahkan Zheng Xiu karena sombong ini. Kesenjangan terbesar antara alkemis dan praktisi Do biasa adalah kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual seorang alkemis tingkat 6 sebanding dengan ahli Do Zong. Xiao Yan awalnya tercengang saat mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing kekuatan spiritual. Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah berbicara. Matanya menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Sikap seorang Grandmaster ditampilkan sepenuhnya. Mulai. Xiao Yan sedikit melebarkan mulutnya. Segera, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari jarak tertentu. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi wajah tenang Penatua Chihuo berubah drastis pada saat ini. Ekspresi acuh tak acuh Zheng Xiu juga langsung memucat. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 155. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.